Perkenalkan, kita dari kelompok 15 mata kuliah perilaku organisasi. Saya Anissa Fadila. Saya Putri Nurul Janah. Saya Rizky Putra. Saya Wahid Wijaya. Dan saya Eki Saputra. Nah, jadi kita mau bahas apa nih kali ini? Kali ini kita mau bahas sebuah perusahaan yang lagi rame-ramenya, sempat booming, bahkan sempat berkeliaran di beranda selama beberapa bulan. Jadi bahkan ada lelucuan atau meme, kalau ada tempat yang kosong pasti bakalan diisi outlet usaha ini. Karena sempat dari pengalaman pribadi nih, kan kosku tuh di Suwandi kan. Nah, kalau mau cari makan biasanya ke Perjuangan atau Pramuka sana kan. Nah, di depan kampus Widyagama itu tuh ada outlet Mixu yang nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba muncul aja gitu. Soalnya pas sebelumnya, seingatku pas ada belokan mau ke Perjuangan, pas di depan Widyagama, perasaan kemarin nih konter HP. Berubah. Nah, pas besoknya mau beli makan lagi ke Pramuka, loh kok jadi ada Mixu nih, kataku. Wah, kayak tiba-tiba muncul aja gitu, menjamur. Jadi makanya kita bahas Mixu ini. Oke, selain outletnya ada di mana-mana, pembelinya juga banyak banget. Mereka sampai rela antri panjang demi ngerasain es krim dan minuman yang lagi viral ini. Nah, udah ketebak lah ya, karena tadi Rizky udah bilang namanya apa. Sekarang kita mau bahas tentang Mixu. Mana tepuk tangannya? Mixu atau yang lebih gampang kita sebut aja Mixu, nggak apa-apa kali ya. Akhir-akhir ini tuh lagi banyak banget diperbincangkan. Apalagi kalau misalkan kalian suka nge-scroll TikTok, seenggaknya video tentang Mixu ini tuh udah pernah lewat di FYP kalian seenggaknya 2 kali lah. Iya, Mixu ini memang lagi rame banget sih. Waktu awal-awal muncul kan, pasti semuanya penasaran ya, pengen coba es krim itu kan. Jadi pas baru awal-awal buka di Samarinda tuh, aku juga pengen nyobain. Jadi datang ke outletnya ternyata tuh ngantri banget sih. Dan juga ini sampai sekarang kadang masih ngantri sih. Padahal di Samarinda ini udah ada 5 gerai loh. Itu sudah. Ya, buat Mixu bisa bertempat. Mungkin sebelum bahas kenapa Mixu bisa serame ini, mungkin mau cerita dulu kali ya, mau kasih tahu ini latar belakang dari Mixu. Boleh. Boleh. Silahkan. Jadi menurut yang aku baca nih ya, Mixu ini berawal dari Zhang Hongchao yang merupakan pegawai paruh waktu di sebuah tempat penjualan es serut di Tiongkok. Jadi sambil menyelesaikan studinya, Hongchao mulai merintis bisnisnya sendiri di tahun 1997. Hongchao membuka
kios es serut bernama Mixu Ice Cream and Tea. Ternyata awalnya itu Mixu tuh dibuat itu dalam bentuk es serut gitu. Terus dengan modal yang terbatas, Hongqiao mulai membuka gerai pertamanya, walaupun itu sangat sederhana banget. Menunya juga masih terbatas, cuma ada es serut, baru ada ice cream, smoothie, dan milk tea. Lalu nggak lama kemudian dia tutup. Padahal baru dibuka ya, tapi kok bisa tutup gitu, kenapa? Iya, dari yang aku baca katanya tuh si Hongqiao menutup tokonya itu karena musim dingin gitu. Tapi 1 tahun setelah itu dia buka lagi, tapi ganti nama gitu. Jadinya tuh jadi Mixu Bingsheng. Nah, kalau untuk di Indonesia sendiri tuh dia mulai masuk pertama kali dibuka pada tahun 2020. Dan itu outlet pertamanya ada di Bandung, di Jawa Barat. Itu cuma butuh waktu 2 tahun, Mishu udah kurang lebih tuh ada 1.000 outlet lah di Indonesia. Udah banyak banget ya berarti. Terus kok bisa sih dalam waktu sesingkat itu mereka udah bisa punya gerai sebanyak itu? Yang menarik perhatian banyak kayak kita ini, yaitu sepertinya karena harga produk Mixu yang terbilang murah sih. Terus pada 2010, Mixu Bingcheng memilih untuk bekerja sama dengan Show Window Trading untuk mengembangkan waralaba di seluruh negeri. 2 tahun setelahnya, Mitsui Bingcheng mulai membangun pabrik pusat untuk menguasai rantai pasok dan mencapai swasembada. Kemudian pada tahun 2014 kalau nggak salah ya, berusaha mendirikan pusat logistik di kota Yaozhou, Provinsi Henan, untuk mengirimkan materi gratis kepada seluruh cabang. Dengan pusat pergudangannya dan logistik sendiri, siklus transit Mixu Bingcheng telah dipersingkat dan biaya inventaris serta biaya penyimpanan telah dikurangi. Ini menjadikan merek minuman pertama di Cina yang pengirimannya logistik gratis. Berarti strategi bisnisnya Mixu ini bagus banget ya berarti. Bagus banget, jelas. Karena semua strategi bisnis Mixu ini, yaitu dimulai dari offer atau produknya sendiri. Ada revenue breakdown-nya dari data Mixu. Kalau pendapatan Mixu dari Maret sampai Juni 2020 menyatakan kalau 72% pendapatan terbesar Mixu itu dari ingredients atau bahan bakunya dan 15% dari packagingnya. Baru sisanya kecil banget.
bahkan penjualan dari es krimnya sendiri itu cuma bahkan nggak kurang dari 1% lah, dan total gaji karyawannya cuma 4% dari total semua pengeluarannya. Nah, kok bisa kayak gitu? Nah, menarik nih. Menurutku hal itu yang membuat Mixu itu nggak bisa dibilang perusahaan F&B ya, karena mereka dari awal mereka punya strategi extreme low cost atau low price strategi. Jadi mereka menargetkan negara tier 3 atau negara tier 4 atau negara mass market lah, yang mempunyai pendapatan medium atau low cost. Nah, jadi mereka menjual dengan harga yang cukup murah untuk sebuah es krim. Nah, jadi dengan strategi itu kita bisa lihat sekarang pertumbuhan cabangnya pun jadi banyak, dan bahkan di Indonesia sendiri sudah mulai banyak juga yang masuk ke Indonesia. Nah, kalau gitu keuntungannya banyak nggak kira-kira? Untuk untungnya sih menurutku tipis ya, karena sebagai franchise owner untungnya nggak gede, dan Mixu sadar, makanya dia nggak mau nih semua cabangnya yang punya dia sendiri. Oleh karena itu dia menyuruh orang lain untuk buka cabang, terus mereka hanya menjual bahan dan mesinnya aja. Kira-kira strateginya tuh kayak gini. Mereka cari large volume yang harus didukung pakai bisnis model franchise, bisa turunin harga mereka karena ada economy of scale. Mereka perkuat factory mereka, logistik center, atau pada umumnya itu supply chain. Mereka bisa turunin harga, mereka bisa dapat customer baru, mereka bisa cari franchise terbaru, terus diulangi kayak gitu. Maka volume makin gede, harga makin turun. Itu benar-benar kunci gimana mereka bisa grow secepat mungkin. Terus nih, menurut kalian itu, kira-kira ilmu apa yang bisa kita ambil dari Mixu ini? Kalau menurutku ya, salah satu kekuatan Mixu ini adalah harga yang relatif terjangkau atau lebih murah dari kompetitornya. Namun meskipun gitu, produk mereka hasilkan tetap memuaskan konsumen. Mereka juga memiliki kekuatan dalam rantai pasok. Ini jadi kunci penting. Bagaimana Mixu bisa mendeliver low price and affordable to market, yaitu membangun keunggulan dalam supply chain management, sehingga hal ini sangat sulit diikuti oleh kompetitornya yang mencoba untuk bersaing langsung seperti harga bahan baku yang murah, negosiasinya kuat, misalnya untuk cup harga standar di harga Rp600. Mungkin dengan powernya Mixu, mereka bisa mendapatkan harga Rp300. Sebagai contoh,
Hal ini tentu langsung berdampak signifikan terhadap harga pokok penjualan mereka yang pada akhirnya membuat mereka bisa memberikan harga terjangkau kepada market, fasilitas produk, kemampuan distribusinya. Mungkin ini yang mendirikan pusat logistiknya sendiri, kapasitasnya memungkinkan untuk menyuplai seluruh outlet yang ada di setiap hari. Dengan menghilangkan margin laba menengah, Mixo berhasil menjaga biaya produksi minimal seminimal mungkin. Tumbuh cepat dengan keadaan menyasar target mereka menengah ke bawah. Biaya modelnya juga kecil, mengandalkan area yang padat. Jenis produk masih terus tumbuh, pasarnya memiliki yang kuat. Aktif melawan pengembaliannya model usaha relatif cepat, terus berinovasi. Mungkin kayak gitu, Gi. Nisa mic-nya masih Iya, sorry ya, tadi lupa Jadi aku tuh beberapa hari yang lalu tuh searching tentang Mixu kan, dan ketemu beberapa fun fact atau fakta unik tentang Mixu yang kayaknya bagus nih kalau kita bahas. apa itu, mungkin bisa kita bahas di sini. Oke. Jadi fakta yang pertama tuh Jang Hong Chow atau pendiri Mixu mendapatkan uang pertamanya sebagai modal itu tuh memulai bisnisnya itu dari neneknya ternyata. Nah, pada tahun 1997 neneknya pada saat itu masih uang modal buat bisnis Jang Hong Chow ini tuh sekitar 4.000 yuan atau dalam rupiah saat itu sekitar 8 jutaan lah. Nggak terlalu gede sih sebenarnya kan. Ya, ternyata nggak besar ya. Iya, nggak terlalu sebesar itu. Cukup Nah, nekat. makanya kayak yang dibilang Putri tadi, gerai pertama usaha ini tuh sebenarnya sederhana banget karena ya modalnya terbatas, cuma 4.000 yuan. Nggak sebesar yang kayak owner bisnis lainnya yang mungkin usaha udah ngeluarin sekitar lebih dari 20 juta atau lebih bahkan. Nah, makanya outlet pertamanya kayak kecil aja, sederhana aja. Yang kedua, aku mau bahas tentang maskot ikonik milik Mixu nih. Kayak yang aku bilang tadi, maskot Mixu ini tuh ikonik banget. Meskipun masuk ini sering dibilang malaikat pencabut ruko kosong, maskot ini tuh sebenarnya ada namanya loh. Nah, jadi itu tuh ada di belakang Putri tuh logonya. Khas banget memang. Iya.
Jadi pada tahun 2018-an gitu, Mixu memperkenalkan maskot baru mereka yang namanya adalah Raja Salju atau Snow King, yang mewakili kebahagiaan dan kemanisan sebelumnya serta nilai keaslian Mixu. Karakter maskot ini bisa dilihat itu tuh berupa manusia salju dengan mahkota jubah merah dan dengan tongkat es krim di tangannya. Biasanya kalian bakalan melihat apa maskot Mixu ini di gelas-gelas Mixu atau di ornamen-ornamen yang ada di outlet Mixu. Bahkan kalau misalkan kalian buka Instagramnya Mixu tuh, hampir seluruh postingan mereka ada gambar maskot ini. Maskotnya. Iya. Terus Snow King ini tuh ternyata nggak cuma sebagai maskot loh, dia punya jabatan juga di Mixu. Jabatannya Snow King di Mixu ini tuh sebagai kepala petugas kualitas dan juru bicara Mixu dengan jangka waktu seumur hidup atau selamanya. Jadi Snow King ini bakalan menjabat selama-lamanya, nggak ada kata pensiun buat dia. Oh, ternyata nggak cuma sekedar sebagai maskot ya, ternyata juga punya jabatan di Iya, Mixu iya, itu iya. sendiri. Iya, cukup Kasian juga tinggi ya lagi nggak ada pensiun. jabatannya. Itu Iya, sudah. terus seumur hidup lagi nggak ada pensiun sama sekali. Kasian juga nggak ada Kalian, pensiunnya. iya. Padahal kalian pernah ada pengalaman buat beli Mixu nggak? Pengalaman apa gitu yang pernah kalian rasain waktu beli? Kalau pengalaman sebenarnya belum ada sih, soalnya setiap lewat nggak tahu kenapa pasti rame gitu nah. Jadi kalau Iya. mau mampir lo kayak nanti Males aja dah. ngantrinya. Itu sudah. Iya, Bahkan bahkan kalau waktu itu kenapa Rizky ngomong aja. bahkan pas biar hujan nah kuliah masih aja ada di dalam outletnya itu ngantri, astaga, ramai Iya, betul lah. iya, waktu itu aku pernah beli kan beberapa hari yang lalu lah, nggak lama-lama betul. Itu tuh aku belinya sekitar jam 8 malam gitu kan, habis isa gitu lah. Terus kukira tuh bakalan sepi karena udah jam segitu kan. Biasanya orang kalau mau beli es krim itu palingan siang kalau Iya, misalkan iya. Kalau panas-panas panas kan. biar seger gitu. Iya, nah ini tuh malam jam-jam 8 gitu. Aku datang ke outletnya, terus agak kaget sih jujur, kayak kan udah lumayan lama tuh Mixu apa buka di Samarinda kan udah lumayan lama. Aku kira bakalan berkurang gitu kan minatnya. Iya. Antriannya lumayan sih, 20 orang sebelum aku itu ada kali kayaknya. Soalnya aku aja sendiri antriannya pada saat itu kayak sekitar di nomornya itu tuh 200 sekian gitu. Saking banyaknya. Berarti Jadi sehari tuh mungkin ada 200 orang kali ya yang beli Mixu itu. iya. Nah iya. Aku dulu juga, kok dulu. Waktu itu juga pas beli
pas pengen nyobain kan itu juga itu kayaknya nggak pernah sepi memang sih kayaknya itu outletnya biarpun di mana-mana. Walaupun di Samarinda udah ada 5 ya itu pasti di mana-mana tetap ngantri sih kayaknya. Iya, Karena Berarti parah. karena rasanya itu juga kan ya kayak es krim lah tetap enak. Baru tuh murah juga. Sudah murah. dapat Nah, dapat 1 cup gitu kan kayak lumayan ya. itu Iya, variasinya juga banyak kan. Gak cuman 1 atau 2 gitu. berarti memang dari segi kualitas dan rasa juga Mixu cukup bisa bersaing lah ya. Nggak cuma yang kayak angin-anginan gitu dong. Nah, kayak viral lo misalnya di TikTok, wih langsung banyak tuh hari pertama. Tapi Iya. setelah beberapa minggu, beberapa bulan langsung sepi. Kalau Mixu kan enggak kan, kayak biar udah lama gitu trennya tetap ada yang belinya. Walaupun trennya sudah mati gitu. Tetap ada Iya. aja pembelinya. Iya, terus menurutku ya, Jang Hongchao ini tuh kebijakannya juga bagus sih kayaknya kayak buat promosinya gitu. Soalnya yang kayak dibilang tadi nggak langsung kalau sekali viral langsung hilang itu nggak, tetap ada Iya. gitu lama. Iya, jadi bagus sih. Dan aku sempat research kalau Mixu itu dia nggak punya ini kayak peraturan jarak antara gerainya. Oh. Jadi di mana kayak jadi kayak di mana ada kosong, udah sih space buka sikat langsung, nggak pakai pavifu asat set. Sesuai sama slogannya kan kalau ada ruko kosong Mixu kan masuk. ikan. bahkan Ya, bahkan nggak kosong loh, yang sempat kemarin yang aku ceritakan tadi, konter HP, lupa konter HP, tiba-tiba besoknya jadi Mixu, kayak nggak kepikiran coy. Anjir, jauh betul ya perubahannya. itu sudah udah kayak itu. Misalnya kan kayak franchise tuh biasanya kalau sebelum buka ada ngasih tahu kan kayak bakal hadir di sini, kayak eh, bakal pindah ke sini gitu. Kalau ini Coming enggak. soon gitu kan. Kalau mereka mau Tiba-tiba. buka udah buka, udah gitu. Ngeri memang ininya, ownernya ngatur bisnisnya. Itu Iya, sudah keren sih. Keren sih. Lagi ada pengalaman lagi nggak dari kalian yang lainnya? nggak ada Ada sih Iya. Mbak. cerita unik Kalau sih. Orang-orang Ada. Separi mana tahu orang Separi itu. Kalian harus cobain sih Mixunya. Yang strawberry Betul. enak. Itu tuh enak-enak kok semuanya. Terus banyak juga kok itu di dalam cupnya tuh banyak. Jadi menurutku nggak bakalan rugi sih kalau kita belinya. 16 Nggak kayak ribu cuma di udah luar dapat. gitu ya. Iya, nggak. Terus kan harganya terjangkau dan banyak, jadi kayak enak sih buat kita. Apalagi buat kita anak kos kan, kayak kalau mau beli es krim dari yang lain kayak mahal gitu kan, mending beli di itu deh. Nah, promosi kan jadinya.
bisa hubungi kontak di bawah ini ya. Ya, tolong dong, itu. Tolong. Ada. Ayo, udah berapa lama nih kita? Nggak tahu ini udah Ngobrol. 30 menit belum ya? Mungkin sudah kali ya, Oh iya. mungkin. Iya. Ya. Mungkin ditutup, Jadi, boleh? Udah 30 menitan ya. Ya udah. Ya udah. Padahal masih panjang ya. Hai, Ada sudah. kesibukan masing-masing. ya. Nah, ya udah. Kalau gitu, sebelum mengakhiri video ini, kita ucapkan maaf kalau ada kata-kata atau kalimat yang salah, dan terima kasih buat teman-teman yang bersedia buat nonton obrolan kami ini dan meluangkan waktunya untuk video ini. Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih guys. Bye, guys. Terima kasih. Keren.